Sahabat, jumpa lagi bersama saya Pendeta Santiani Manurung dalam program Info dan Opini. Saya hendak menyampaikan tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati yang diambil dari selisip.com dengan judul Mengenang Eka Dharma Putra. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Eka Dharma Putra yang lahir pada 16 November 1942, ada baiknya kita mengenang pemikiran dan aktivitasnya. Mengapa? Karena ia memberi inspirasi tentang betapa pentingnya terobosan dan inovasi dalam melayani dan berteologi. Eka wafat pada 29 Juni 2005, sekitar 16 tahun lalu. Oleh karena itu, generasi muda tentu akan bertanya, siapa sesungguhnya Eka Dharma Putra dan bagaimana kiprahnya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Tulisan singkat ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tujuannya agar kita semua, terutama generasi muda, mewarisi semangat dan perjuangannya dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus menghormati kemajemukannya. Eka dilahirkan di kota kecil Magelang dari pasangan suami istri Tesi Piao dan Cheng Kuan Niao. Saat dilahirkan sebagai anak sulung, Eka diberi nama The Un Hien, nama yang memang tidak pernah digunakan lagi. Sejak kecil, Eka sudah memperlihatkan sikap sebagai seorang yang bermental lintas batas. Meski ayah dan ibunya melarangnya bermain dengan teman-temannya yang pribumi, Eka nekat saja. Ia tetap bermain dengan mereka. Memang ayah dan ibunya masih hidup dalam sekat-sekat imajiner etnik buatan kaum kolonialis Belanda. Eka tidak. Ia bahkan merasa diri sebagai anak pribumi. Meski demikian, situasi dan kondisi sosial dan politik bangsa telah berimbas dalam proses pembentukan identitasnya. Orang-orang keturunan Cina atau Tionghoa seperti Eka sering dipaksa menerima label sebagai non-pribumi. Orang menciptakan semacam sosial dan ethnic boundaries, batas-batas sosial dan etnik. Ini semacam sekat dan tembok imajiner yang memisah dan memilah manusia. Pelabelan ini merenggangkan relasi antara kelompok Tionghoa dan kelompok pribumi. Bahkan relasinya dipenuhi prasangka. Penulis percaya pelabelan bernuansa rasis itu adalah pengalaman empirik Eka. Penulis menduga itu pasti menyakitkan hatinya. Meskipun demikian, pengalamannya itu seolah membuka matanya pada realitas bangsa dan negaranya. Ternyata di tengah realitas kemajemukan bangsa Indonesia masih tersimpan bom atom yang bisa menyebabkan disintegrasi sosial akut. Pengalaman personal yang menyakitkan ini diakuinya. Ia katakan bahwa dirinya masih hidup dalam dua dunia antara kecinaan dan keindonesiaan. Eka berada pada posisi marginal, ditempatkan di tepian. Orang dengan latar belakang ketionghoaan seperti Eka selalu ditempatkan pada garis batas antara sini dan sana. Suatu posisi tidak di sini tetapi juga tidak di sana. Neither nor. Menariknya dari posisi antara inilah Eka justru memulai pondasi teologis yang melahirkan kebajikan moral etisnya. Pengalaman sebagai bagian dari etnik yang secara sosial politik ditempatkan dalam posisi marginal adalah pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman itu bisa mendorong etnik atau kelompok yang dipinggirkan mengambil sikap introvert dan cenderung mengisolasi diri. Sikap seperti itu banyak diambil oleh masyarakat Tionghoa. Eka justru memilih sikap yang sebaliknya. Eka tetap pede, aktif dimanapun, dan berbaur dengan siapapun. Keterlibatannya membuat Eka menimba sangat banyak pengalaman, baik nasional maupun internasional. Baik dalam institusi keagamaan, terutama dalam gerakan oikumenis melalui DGI, kini PGI, dalam institusi antaragama dan dalam berbagai institusi-institusi sekuler. Beragam pengalaman itulah yang menginspirasinya untuk menyodorkan gagasan demi transformasi sosial politik bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam rangka menjawab pergumulan bangsa yang hidup dalam ketegangan antara kesatuan, persatuan, dan kemajemukan, Eka harus menghadapi 3 hambatan sekaligus. Ketiga hambatan itu adalah hambatan etnik, di mana Eka bagian dari etnik Tionghoa yang sering dimarginalkan secara sosial politik. Kedua adalah hambatan agama, di mana relasi antar agama pada masanya masih belum sedekat sekarang. Dan ketiga adalah hambatan teologi, di mana gereja-gereja masih mewarisi teologi zaman Belanda.
Teologi ini mengidap superiority kompleks dan cenderung melihat dunia secara dualistik dan polaristik. Terang versus gelap. Anak Tuhan versus anak setan. Ketiga hambatan ini merenggangkan kohesi sosial dan berpotensi menghasilkan disintegritas sosial. Menghadapi situasi seperti itu, gereja cenderung bersikap introvert dan mengisolasi diri. Bagi Eka, sikap ini sangat tidak Kristiani. Oleh karena itu, Eka mendorong gereja-gereja untuk keluar dari kecenderungan isolasi diri. Gereja pun terpanggil untuk bergumul dengan realitas sosial politik. Sikap Eka jelas soal itu. Dalam tulisannya, dalam rangka memperingati 65 tahun Profesor Dr. J.E. Sahetapi, Eka menegaskan bahwa pelayanan dan kesaksian gereja adalah tentang Yesus Kristus. Gereja tidak melayani yang lain, kecuali melayani Kristus. Gereja tidak bersaksi tentang yang lain, kecuali bersaksi tentang Kristus. Terbatas hanya tentang itu. Tetapi Eka melanjutkan, justru karena itulah pelayanan dan kesaksian gereja menjadi tidak terbatas. Ya, seperti kekuasaan dan kasih Kristus yang tidak terbatas dan tidak mengenal tapal batas. Artinya, tidak ada satu manusia pun dan tidak ada satu wilayah kehidupan pun yang luput dari tugas pelayanan dan kesaksian gereja. Dan itu berarti kehidupan sosial politik pun tidak boleh lepas dari pelayanan dan kesaksian gereja. Pesan Eka tersebut masih sangat relevan dengan situasi kita sekarang. Tanpa pelibatan di dalam konteks sosial politik bangsa, gereja akan menjadi garam yang tawar. Meski demikian, pelibatan diri gereja adalah untuk melayani, bukan untuk mencari kekuasaan atau untuk mendominasi. Gereja ada untuk menjadi berkat bagi semua. Dalam konteks inilah kita harus keluar dari tembok gereja kita dan membangun kerjasama dengan siapapun. Demikian tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati dalam program Info dan Opini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat, jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih, sampai jumpa.